Framing Teman aku tak sedikit minta waktu ya, paling 2-3 menit membacakan Silakan, dari buku cetakan terbaru oleh Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani dengan judul Konspirasi dan Rungkatnya Nasab Ba'lawi di Nusantara. Ini terbitan di cetakan pertama bulan Oktober tahun 2024. Aku ambil langsung di halaman 89 bab 10. Apakah gerakan Ba'alwi saat ini ditunggangi kelompok radikalis agama dan teroris internasional? Menurut KBBI 1990, istilah radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Dan diartikan juga sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam bidang politik amat keras menuntut perubahan, dalam kurung undang-undang pemerintahan. Sementara radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Perbuatan radikalisme juga mencoreng nama baik agama, karena kita tahu bahwa semua agama mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Mereka sering mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa sejatinya ajaran Islam bersifat samhah atau toleran, dengan menganggap perilaku, hukum dan ibadah. Mereka menyelewengkan dan memberikan, menafsirkan, mendorong kepada gerakan-gerakan anarkis. Sebagaimana contoh kejadian yang terjadi, ini di sini tulisannya kejadian Kerawang baru-baru ini, tapi kalau saya masih ingat, tanggal 10 Agustus tahun 2024, di mana rombongan 4 mobil yang di dalamnya ada Tubagus Mogi, ada Kiai Ihsan dan teman-teman dikepung oleh lebih 130 yang mengatasnamakan pro Habib atau pro Ba'alwi, yang sehingga di malam 10 Agustus tahun 2024 itu kemudian terjadi penyerangan, pemukulan terhadap 2 banser dan pengerusakan mobil milik Kiai Haji Ihsan, pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Dan juga sebelumnya, sebagaimana dalam ceramahnya Bahar bin Smith dengan provokatif mengacukan pedang di tempat publik, begitu pula dengan Bapak Rizik Syihab yang memerintahkan kepada pengikutnya untuk mengasah semua senjata tajam yang mereka miliki dengan sebutan yang ada di YouTube lah, nanti cari sendiri karena kalau saya baca di sini takut nanti aku kena benet. Untuk siap-siap berperang dengan orang-orang yang berbeda ideologi dengan mereka. Radikalisme memiliki sifat. Ia memiliki 2 kemungkinan makna merujuk kepada alam dalam segala keberanian yang tak kenal kompromi. Dimodifikasi oleh campur tangan atau merujuk kepada kekuatan radikal dan karakter manusia. Hal ini akan menggiring pengikutnya membentuk kejahatan radikal sebagai kerusakan yang sepenuhnya menguasai dan mengarah pada keinginan yang bertentangan dengan hukum moral universal, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam politik, gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi, dan protes sosial yang anarkis, serta berbagai aksi yang merusak. Orang-orang yang memiliki pemikiran ekstrim biasanya reaktif terhadap persoalan yang dihadapi dan melakukan dan cenderung melakukan kekerasan dalam menjawab setiap persoalan. Emosional, mudah marah, caci maki, menghina, dan lain sebagainya. Kelompok radikalisme selalu menganggap bahwa paham dan cara yang mereka anut adalah yang paling benar, sementara lainnya salah. Sedangkan paham orang lain dianggap keliru dan boleh dilawan. Seperti halnya caci maki Habib Rizik Syihab terhadap pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo
mencaci maki daripada istananya, mencaci maki Menteri Agama dan semua perangkat-perangkat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dihina oleh Bapak Habib Rizik Syihab. Ciri-ciri radikal. Pertama, kaku dan tekstual dalam bersikap serta memahami teks-teks suci. Artinya membaca Al-Quran, Al-Quran dijadikan alat perang, Al-Quran dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain, bahkan Al-Quran dijadikan untuk alat merusak kelompok yang dianggap tidak seperti keinginan nafsunya. Yang kedua, ekstrim dan fundamentalis. Yang ketiga, eksklusif. Yang keempat, pemisahan dari ideologi mayoritas. Yang kelima, selalu bersemangat untuk mengoreksi bahkan menghina, mencaci maki orang lain. Keenam, menggunakan kekerasan di dalam memenuhi hajat dan keinginannya. Ketujuh, memiliki kesetiaan lintas negara. Berarti punya koneksitas dengan negara luar. Yang ke-8, musuh yang tidak jelas identitasnya. Yang ke-10 adalah senang memilih jalan kekerasan atau dalam tanda miring peperangan. Paham radikalisme bisa muncul dalam diri seseorang ataupun kelompok yang memiliki berbagai permasalahan seperti iri, dengki, benci, serta dendam dan atau ingin menguasai suatu daerah. Semua hal tersebut berpotensi untuk melakukan kerusakan sebagaimana yang ada di surat An-Naml, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu berada pada agama teman karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian ketika melihat siapa dia, lihat siapa teman yang menyertainya. Dalam hadis di atas terdapat kata khalilih yang secara umum diterjemahkan dengan teman karibnya. Terdapat beberapa makna khalil, yakni teman, kawan, teman akrab, sahabat, kekasih, yang mana semua itu berhubungan dengan keterikatan hati, pengorbanan dan kesetiaan. Sedangkan radikalisme dalam agama secara menyeluruh adalah gerakan keagamaan berbasis kepada tafsiran literal hukum agama demi pemahaman dan praktek keagamaan yang lurus dan murni. Dan karena itu mereka menolak Pancasila dan toleransi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Al-Gemi, yang ngebom Borobudur itu siapa? Itu namanya Habib Hussein Ahmad. Mereka adalah pemikir radikal, maksudnya mereka tidak peduli dengan logika kebangsaan dan keberagaman yang sudah dan sedang berjalan. Mereka mengenyampingkan nalar seperti ini atau apapun kecuali hanya memaksakan kehendak dan ideologi mereka saja. Mereka pun tidak peduli bila dalam proses membumikan ideologinya mereka harus terluka atau hancur. Yang penting mereka bisa membuktikan sesuatu, menang dan bisa mengalahkan siapapun yang menjadi pesaingnya, seperti torehan sejarah, jejak rekam, pemberontakan, PKI, DITII, serta makar FPI dan HTI. Gerakan radikalisme dalam agama apapun bentuknya, seindah apapun framing dan propagandanya, tetap berdampak buruk pada nilai persatuan dan kesatuan yang sudah ada di negara Indonesia ini. Bahkan radikalisme juga menjadi teror atau kekerasan hingga ketakutan yang berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Karena pada dasarnya kelompok radikal adalah suatu kelompok atau komunitas etnis tertentu yang sakit hati atau gila dengan sebuah kekuasaan. Sehingga mereka membentuk suatu kekuatan yang ingin merubah ideologi yang sudah ada. Nah, bila sudah mengarah hal yang seperti ini, mereka bisa dikatakan sebagai teroris. Ingat apa yang dulu pernah dikatakan oleh Gus Dur? Gus Dur mengatakan Habib Rizik adalah teroris lokal. Karena semua terorisme terpapar bahkan menikmati virus radikalisme ini. Dalam kaidah dikatakan al-jahlul jama'i qad yu'ti ila khata'il jamaah.
wal khata'il jama'i qad yu'ti ila tamarradil jama'ah. Kebodohan berjamaah bisa mengakibatkan kesesatan berjamaah, dan kesesatan berjamaah bisa mengakibatkan pemberontakan berjamaah. Poin intinya, wahai teman-teman, kawan-kawanku, tolong sadarlah, jangan jadi mukibin lagi. Karena apa? Syarat menjadi mukibin adalah wajib tolol. Apa? Syarat menjadi mukibin wajib tolol. Sementara ketololan berjamaah akan mengakibatkan kesesatan berjamaah, dan kesesatan berjamaah bisa mengakibatkan pemberontakan berjamaah. Naudzubillah, mari tiada kata yang lebih indah kecuali lawan semua bentuk kesombongan dan arogansi klan Baklawi yang ada di Indonesia. Setuju? Sepakat? Sallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun. Satu tambahan lagi, tadi malam terjadi sweeping secara live di Malang ya, yang awalnya janjian antara Gus Raden, dan pada akhirnya terjadi sweeping dan memperlihatkan senjata, ya kan? Itu juga bentuk dari teroris kayak gitu. Ya memang kalau dari segi harokah dan siasah itu mudah sekali mereka dibaca, mudah sekali, karena ada perbedaan di dalam Syiah, ya kan? Secara harokah maupun secara siasah itu berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Syiah itu lebih mengedepankan pada nahi mungkar yang mentalnya revolusioner. Nah, itulah yang terjadi. FPI Gus. Bukan Malang, Gresik. Oh, Gresik, di Gresik ya. Janjiannya di Gresik ya. Ya mohon maaf tadi keliru berarti. Jadi sebenarnya kalau mereka bertakiyah di dalam ubudiyah itu susah kita deteksi karena mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, tetapi kalau dalam harokah dan siasah mereka mudah kita deteksi. Begitu kawan. Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengedepankan, apalagi menghadapi pemerintah itu, qaulan layyinan. Wong sekelas Fir'aun aja qaulan layyinan kok, gitu loh ya. Jadi tidak ada sejarahnya pemberontakan dari kiai-kiai kita meskipun dalam kondisi terpepet, selama pemerintah itu masih dalam koridor membolehkan sholat dan semacamnya. Begitu kawan. Iya. Loh, Gus Adam kok tidak on cam? Gus Adam Zain kok ndak on cam? Ini mau tembus ke 5K loh Gus, ini kak ndak on cam gimana? Lihat wajahnya Gus Adam. Panjenengan kan di sini kan sudah dimuliakan, dihormati ya. Jadi Izin turun ya, Hos.